Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak cintai? Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran akidah anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak cintai, setelah Bapak bahas bab 1 mengenai akidah Islam, bagaimana kalian mengerti siapa yang harus kalian imani, siapa Tuhanmu yang harus kalian percayai, dan sudah jelas la ilaha illallah, yakni tidak ada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah. Selanjutnya, setelah kalian paham Tuhan yang kita percayai adalah Allah, maka tugas kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, yakni mengenal Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengetahui sifat-sifatnya. Oleh karena itu, di bab 2 ini Bapak akan membahas materi sifat-sifat Allah. Jadi bab 2 kita akan bahas bab sifat-sifat Allah. Materi yang akan kita bahas nanti yakni yang pertama, pengertian sifat-sifat wajib, mustahil Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan pengertian sifat jaiz. Kemudian menyebutkan sifat wajib mustahil, sifat jaiz Allah yang nafsiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Kemudian menunjukkan dalil tentang sifat wajib mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah serta sifat jaiz Allah. Dan yang selanjutnya kalian dapat memberikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Baik, perhatikan anak-anakku. Ini contoh gambar-gambar pemandangan yang indah. Coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut. Gambar mana yang tidak indah? Semua gambar ini indah sekali. Jadi indahnya pemandangan di atas tidak terlepas dari Sang Desain pencipta alam semesta Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz yang membedakan dengan makhluk yang diciptakannya. Kita tentu mempercayai atas keindahan yang hanya bisa diciptakan oleh Allah yang Maha Esa dengan kesempurnaan sifatnya. Sebagai orang yang beriman agar hidupnya selalu berada dalam lindungannya, maka memohon atau memintalah atau berdoalah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas yang sudah kalian hafal, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Ya, oleh karena itu berdoa meminta hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Bukan di kuburan, bukan pula memohon kepada pohon-pohon atau tempat-tempat keramat lainnya, melainkan Allahus Samad,
Allah lah tempat meminta, Allah lah tempat bergantung. Baik anak-anakku, sebelum kita bahas secara detail, kita akan menghafal sifat-sifat Allah yang wajib. Ini ada video yang harus kalian ikuti mengenai sifat-sifat Allah. Biasanya kalau dengan lagu-lagu kalian cepat hafalnya. Ini contoh sifat-sifat Allah yang wajib, nanti kalian hafal ya. Kemudian sifat mustahil. Adam hudud fana mumathalatul lil hawadithi qiyamuhu bi ghairihi ta'addud ajzun karoha jahlun al-mautu summun umyun bukmun kaunuhu ajizan kaunuhu mukrahan kaunuhu jahilan kaunuhu mayitan kaunuhu as-samma kaunuhu a'ma abkama. Ya, ini video contoh kalian nanti menghafal dengan lagu ya. Baik anak-anakku, kenapa Allah harus memiliki sifat? Nah, jawabannya seseorang yang beriman, orang yang beriman harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memiliki semua sifat kesempurnaan bagi keagungannya, dan harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil memiliki sifat kekurangan yang tidak layak pula bagi keagungannya. Nah, jadi sifat-sifat Allah terbagi tiga. Yang pertama sifat wajib, kemudian yang kedua sifat mustahil, yang ketiga sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib yaitu yang dimaksud sifat wajib Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Kemudian yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah, tidak mungkin layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Dan yang terakhir sifat jaiz Allah, yaitu sifat kebebasan Allah, yakni sebagai yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Nah, sifat wajib dibagi kepada 4 bagian. Ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nafsiyah di sini dikatakan bahwa ini menunjukkan diri Allah,
wujud. Makanya ini melihat dari dirinya Allah, makanya ada satu wujud. Jadi kalian percaya adanya Allah, kalian pengen tahu wujud Allah seperti apa. Nah, kita melihat wujud Allah dengan cara melihat apa yang diciptakan oleh Allah. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, pemandangannya indah, itu adalah wujud bahwa keindahan ini ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat salbiyah, ada kidam, bako, muhalafatul hawadisi, ilmu binafsihi, wahdaniyah. Kemudian mani, kudrah, irodah, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam. Kemudian yang terakhir ma'anawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakalim. Akan Bapak jelaskan secara detail di pertemuan yang selanjutnya. Nah, wujud artinya ada. Kemudian kidam artinya terdahulu. Kekal, bako artinya kekal. Mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, yaitu esa. Qudrah artinya kuasa. Irodah artinya berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayat, hidup, maha hidup. Sama, mendengar. Bashar, melihat. Kalam, berfirman. Nah, di sini ada dari qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakaliman. Ini ada penegasannya, itu maha kuasa. Kalau tadi kudrat adalah kuasa, kalau qadiron maha kuasa. Kalau maha itu lebih tinggi, ya. Kalau siswa, ya siswa kelas SD, siswa SMP, siswa MTS, siswa-siswi, yaitu kalian. Tapi kalau sudah mahasiswa, berarti dia sudah paling tinggi. Jadi Allah qadiran, yaitu maha kuasa. Ya. Jadi kalau qudrat adalah kuasa, ya. Jadi qadiran adalah maha kuasa. Ya. Kemudian iroda, berkehendak. Muridan, maha berkehendak. Ya. Ilmun artinya mengetahui. Nah, kalau aliman, maha mengetahui. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi Allah lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, sampai mutakalim, yaitu maha berfirman, maha hidup, maha mendengar, maha mengetahui, maha beriman. Ya. Kemudian sifat mustahilnya, sifat mustahilnya Adam. Jadi sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Ya. Kalau wajib berarti wajib itu wajib dimiliki oleh Allah. Ya. Seperti wujud, artinya ada. Ya. Mustahil Allah bersifat Adam, tidak ada. Seperti itu, kebalikannya. Ya. Kidam artinya terdahulu. Ya. Kemudian mustahilnya hudus, baru. Nggak mungkin Allah baru. Ya. Bako artinya kekal. Allah tidak mungkin memiliki sifat fana, yaitu rusak. Ya. Nah, yang diciptakan Allah, kita makhluknya baru rusak. Kita meninggalkan seperti itu. Kemudian muhalafatul hadisi, mustahilnya mumatsalatul hawadisi. Kemudian qiyamuhu binafsihi, mustahilnya ihtiyazu bi ghairi,
wahdaniyah, esa. Nggak mungkin Allah bersifat ta'adud, berbilang 1, 2, 3, nggak ada. Karena Allahus Samad, karena kul huwallahu ahad, Allah. Katakanlah huwa, dialah, Allahu, Allah, ahadun, yaitu satu. Seperti itu. Jadi Allah hanya esa, wahdaniyah, bukan ta'adud, berbilang 1, 2, 3. Kemudian kudrah, kuasa. Allah bersifat kuasa, tidak mungkin ajun, lemah. Ya. Allah iradah, berkehendak, nggak mungkin Allah bersifat karohah, terpaksa. Allah ilmu, maha mengetahui, di mana kita Allah tahu. Atau kata lain juga, Allah maha mengetahui. Allah tidak jahlun, Allah mustahil bersifat jahlun atau bodoh. Hayat, Allah maha hidup, Allah hidup, mustahil Allah mati. Seperti itu. Ya, nanti akan Bapak jelaskan di bab yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu sifat jahil. Apa sifat jahil? Fi'lu kulli mungkin aw tarku. Inilah sifat jahil Allah, yaitu Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini namanya sifat jaiz Allah. Jadi Allah, terserah Allah. Allah membuat manusia atau tidak membuatnya, terserah Allah. Nah, itu jaiz Allah, itu hanya satu. Ya. Nah, karena itu tugas kalian itu menghafal sifat-sifat wajib di pertemuan sekarang. Untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Ya. Jadi kalian hafalkan sifat-sifat Allah dengan cara kalian dinyanyikan atau lain sebagainya. Wujuki dambako mukhallafan min hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudran iradan ilmun hayat sama basur kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami, dan tugas kalian adalah menghafal ini, kemudian kalian videokan, kemudian kirim ke Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.